Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Excel. Nah, pada video kali ini kita akan belajar dasar-dasar dari Microsoft Excel. Nah, tentu saja untuk bagi yang belum sama sekali menggunakan Microsoft Excel dan bagi pemula ya yang mau belajar, baik di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai menu-menu atau fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel, dan tentu saja videonya akan saya bagi menjadi beberapa video. Nah, yang pertama, di dalam Microsoft Excel ini lembar kerja atau ini ya, worksheet namanya, itu terdapat eh, kolom dan baris ya. Jadi di sini terdapat kolom dan baris. Mana itu kolom? Yaitu kolom dengan simbol huruf ya. Di sini teks ada A, B, C, D dan seterusnya. Ini disebut kolom. Sedangkan baris disimbolkan dengan angka, yaitu di sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke bawah. Nah, itu adalah kolom dan baris. Nah, kemudian di lembar kerjanya ini terdapat bentuk persegi panjang ya, kotak di sini ya. Itu satu kotaknya ini disebut dengan sel. Nah, setiap sel ini mempunyai nama atau alamat. Nah, tempat atau nama atau alamat ini berada di sini, name box ini ya. Nanti akan muncul ketika kursornya diletakkan di sel yang dituju, maka di sini akan muncul nama selnya. C7 ya di sini misalnya. Jadi nama sel itu adalah gabungan dari kolom dan baris seperti itu. Nah, langsung saja kita bahas menu-menu apa saja yang ada di Microsoft Excel. Yang pertama yaitu tentang tab menu. Jadi Microsoft Excel itu terdapat beberapa tab menu. Di antaranya adalah yang pertama file di sini, kemudian home, insert, page layout, ada formula, data dan seterusnya sampai ke kanan di sini. Jadi setiap tab menu ini di dalamnya terdapat beberapa ikon menu ya, yaitu beberapa yang kemudian dikelompokkan menjadi grup. Nah, misalnya yang pertama adalah home di sini. Di dalam tab home di sini ada beberapa grup menu, yaitu ada clipboard, ada font, kemudian ada alignment, number ya, stylist, cell, dan terakhir editing. Nah, yang pertama di dalam grup clipboard ini ada 1, 2, 3, 4 icon menu yang bisa kita gunakan. Ada paste, ada cut, ada copy, ada format painter. Nah, cut ini untuk memindahkan teks, gambar dan sebagainya. Copy adalah untuk menyalin atau mengadakan. Kemudian format painter ini adalah untuk menghapus format menu yang sedang digunakan. Kemudian ada paste yaitu untuk menempel atau meletakkan hasil copy atau cut. Nah, kemudian kita geser ke kanan ada grup font di sini, yaitu tentunya berhubungan dengan huruf yang kita gunakan, kita yang ketik ya. Jadi yang pertama di sini ada namanya menu font ya. Nah, di sini adalah untuk kita bisa memilih berbagai jenis huruf yang bisa kita gunakan. Kemudian di sebelah kanannya di sini adalah font size, yaitu untuk mengatur ukuran huruf. Seperti huruf A ini juga sama untuk mengatur huruf, cuma bedanya di sini tidak ada nilai angkanya ya. Tinggal kita klik nanti akan memperbesar atau memperkecil secara otomatis. Kemudian di bawahnya font yaitu ada huruf B di sini. Fungsinya adalah untuk mempertebal. I untuk mengubah huruf menjadi miring, kemudian ada underline atau huruf U di sini untuk memberi garis bawah.
Kemudian di sisi kanannya ada border. Nah, ketika saya klik di sini ada banyak pilihan. Di sini adalah fungsinya untuk memberi garis bingkai pada setiap sel, ya. Kemudian sebelah kanannya adalah untuk memberi warna pada setiap sel. Nah, kemudian sebelah kanannya lagi ada huruf A dengan ada warna merah untuk mengubah atau memilih warna pada huruf. Nah, kemudian di grup sebelah kanannya ada alignment, yaitu untuk mengatur perataan teks di sini ya. Ini ada icon garis-garis di sini adalah fungsinya untuk mengatur posisi teks yang ada di dalam sel. Kemudian ini ada orientation ya, bisa kita ubah posisi teksnya menjadi miring, vertikal, horizontal ya. Kemudian ada wrap text. Di sini fungsinya adalah untuk mengatur apa lebar sel sesuai dengan panjang teksnya. Jadi panjang teksnya ini akan menyesuaikan panjang atau lebar dari selnya. Kemudian ada namanya merge and center, ada merge across, ada merge cell, ada unmerge cell. Ya, di sini fungsinya adalah untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Nah, itu saja mungkin nanti di video selanjutnya nanti kita akan bahas ya. Jadi yang pertama kita contohkan, kita akan membuat dokumen sederhana ya. Contohnya kita akan membuat sebuah tabel mengenai data siswa. Contoh, kita misalnya akan membuat sebuah tabel, tentunya kita harus mengetahui dulu, kita menentukan dulu jumlah dari kolomnya. Ya, misalnya ya ada nomor, ada nama siswa ya. Kemudian kita pindah ke kanan. Jadi di perpindahan dari satu sel ke sel yang lain, saya hanya menggunakan tombol pada keyboard untuk mempermudah saja ya. Nah, seperti ini biar lebih fleksibel. Ketika kita menggunakan mouse maka eh, akan mempersulit mungkin ya. Nah, setelah nama siswa mungkin kita bisa ketik kelas, kemudian kita bisa memberi mungkin ada nilai ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita tentukan nama-nama dari kolomnya, nah kemudian kita atur apa? Kita atur lebar dari setiap kolomnya ini ya. Kita atur. Kita bisa memanfaatkan menu. Jadi kita bisa memanfaatkan menu yang ada di dalam tab home ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, supaya lebih di sini saya terangkan yang lebih simpel saja ya. Jadi kalau kita misalnya nomor ini ya, kita kecilkan ya. Langkah pertama kita pilih kolomnya ini seperti ini ya, diklik ya seperti ini. Kemudian ini ada menu format di sini sebelah sisi kanan. Nah, kita pilih yang kolom width. Nah, karena kolom ya, kolom width. Nah, di sini ada dua sebenarnya, ada kolom width, ada auto fit kolom width. Nah, kalau kolom width kita akan memberi nilai secara manual ya, kita masukkan. Misalnya di sini ukurannya 11. Karena kita akan mengecilkan ini, tentunya kita harus memasukkan nilai yang lebih kecil. Contohnya misalkan 4 ya. Oke. Nah, seperti itu. Saya kembalikan lagi. Kemudian jika saya pilih yang auto fit, maka secara otomatis kolomnya akan mengecil sesuai dengan panjang teks yang ada di kolom tersebut. Nah, saya klik ya. Nah, ini kenapa kok nggak sampai sekecil? Karena di sini juga ada teks ya. Misalnya sini saya hapus.
Nah, kemudian saya pilih auto fit, maka akan mengecil seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, supaya tidak satu-satu, maka di sini saya blok dari B sampai D. Seperti ini. Kemudian saya pilih menu format, pilih auto fit column width. Nah, secara otomatis lebar kolomnya akan menyesuaikan setiap lebar teks yang ada di kolom tersebut. Mudah bukan? Nah, kemudian misalnya eh, banyaknya baris, jadi datanya misalnya ini datanya ada 10, 20 atau 30 ya. Jadi kita hitung dulu di sini. Jadi kita buat nomor ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, bisa kita buat ini misalnya sampai 10 aja lah. Nah, seperti ini. Kemudian nama ya, nanti aja nama kelas. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, kita tahu sampai mana sel yang kita buat tabelnya. Nah, saatnya kita akan buat tabel. Tabelnya caranya adalah kita blok selnya mulai dari A3 ini ya, mulai dari nomor ini sampai D13 ya, D13 sampai sini ya. Kalau sudah kita pilih menu border di sini ya, karena kita akan memberi garis semua dari setiap sisi-sisinya, maka di sini saya akan memilih yang all border di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membedakan antara judul kolom dan datanya, maka di sini akan saya buat teksnya menjadi tebal ya. Jadi saya pilih sel dari sini sampai sini saya blok, kemudian saya pilih menu bold di sini. Nah, seperti itu. Kemudian, nah misalnya ini teksnya angka di sini posisinya berada di sisi kanan. Supaya lebih rapi saya posisikan di sebelah tengah ya. Maka bisa saya pilih seperti ini atau seperti ini saya pilih, maka saya pilih yang perataan teksnya di center ya, tengah. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin warna ini bisa kita pilih warna ya, kita ganti warna. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini mungkin ya warna. Nah, seperti itu. Kemudian atau di sini nanti ada judulnya ya, data siswa. Nah, supaya teks ini judul ini berada di tengah, maka kita bisa gunakan menu merge and center ini ya. Jadi kita blok selnya ini sampai ke kanan lurus dengan tabelnya tadi ya. Kemudian kita klik menu merge and center. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Itulah beberapa menu yang bisa kita manfaatkan di dalam tab home. Untuk video selanjutnya kita akan lanjutkan ya. Terima kasih.